Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengar arti kata persembahan, kita sering berpikir sebagai sesuatu milik kita atau hasil usaha kita yang kita berikan. Demikian pula dalam sejarah peradaban agama-agama umat manusia berkembang berbagai bentuk ritual persembahan atau sacrifices kepada Sang Pencipta, entah untuk kepentingannya sendiri, atau untuk pengabulan doa-doa, atau untuk penyucian diri. Namun salahnya, seringkali manusia jatuh pada peribadatan belaka, bahwa persembahan kepada Tuhan adalah karena merasa sebagai hasil dari kehebatan dan kemampuan dirinya sendiri, dan seperti seakan hendak mengatakan kalau kesempurnaan ini terjadi karena usahaku semata. Bahkan segala sesuatu harus sempurna 100% menurut pemikiranku. Kalau kita lihat Injil lain, misalkan dalam Lukas 21 ayat 5, ketika para murid mengagumi keindahan bait Allah, lantas Yesus berkata, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan." Kiranya seperti itulah yang Yesus sampaikan dalam bacaan Injil hari ini, bahwa yang Tuhan kehendaki bukanlah persembahan, melainkan belas kasih. Bukan sebuah pembuktian kehebatan manusiawi, melainkan bagaimana perbuatan kasih itu dapat kita wujudkan. Tentunya dengan ini kita tidak lagi dapat berbangga akan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan kalau bukan dilandasi dengan cinta kasih. Bukan karena mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena persembahan manusia tidak akan 100% sempurna. Usaha manusia pasti ada sedikit banyak cacatnya, namun dapat sempurna atau disempurnakan oleh karena rahmat Allah sendiri kelak. Sehingga kita perlu terus-menerus dengan rendah hati mohon belas kasih dari Allah. Dan dalam seperti bacaan pertama yang kita dengarkan, permohonan Hizkia yang dengan sejujurnya ia sampaikan kepada Tuhan apa adanya, ia sampaikan dan Allah mendengarkan. Bukan dengan persembahan ini dan itu, namun dengan permohonan dari dalam hati yang terdalam dengan segala kerendahan hati. Sebab doa dan peribadatan kita, persembahan kita kepada Tuhan, bukanlah tanda untuk membanggakan diri kita, tetapi sebagai pujian kepada Allah dan bukti bahwa Tuhan telah mengasihi kita, dan kemudian kita ikut serta melandasi dan melanjutkan hidup kita karena persembahan kita ini. Seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita hanya berdasar pada cinta kasih, seperti Allah telah mengasihi kita. Maka pertanyaan bagi kita saat ini, maukah kita tetap sabar dan rendah hati untuk mengusahakan dan mempersembahkan yang terbaik sekalipun itu belum sempurna? Maukah kita jujur pada Tuhan akan semua usaha terbaik kita pun belum tentu berguna tanpa mohon rahmat dan belas kasih Allah untuk bekerja dalam usaha kita? Dan maukah kita membiarkan Allah bekerja bagi harapan-harapan dan rencana hidup kita, sekalipun kita belum memahami apa yang sedang terjadi saat ini, entah itu persoalan, pergulatan, maupun fenomena lainnya. Mari kita renungkan segala hidup kita sebagai persembahan kepada Allah, dan kita renungkan semua yang kita terima dari Allah, karena di sanalah Allah mau menyatakan apa kehendaknya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.